Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats khotbah kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat 25. Marilah kita dengarkan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian bunyinya. Selamat hari Minggu buat saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Alkitab menunjukkan bahwa bekerja adalah aktivitas yang melekat kepada manusia secara hakiki sebagai suatu ciptaan Allah. Tentu Allah memiliki tujuan terhadap manusia supaya bekerja. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 7 menyatakan kalau Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Jadi dapatlah kita menyadari pemberi kerja itu adalah Allah dan pemilik kerja itu adalah Allah sendiri. Namun manusia pada umumnya lupa akan hal itu. Saudaraku, yang terjadi seringkali manusia bekerja untuk manusia dengan misi menyenangkan dirinya atau menyenangkan orang lain. Mengapa demikian? Karena manusia ingin dipuji-puji, ingin disanjung-sanjung, ingin dihormati. Demikian juga pemahaman bahwa lewat pekerjaan itu, manusia memperoleh penghasilan untuk menopang kehidupannya dan dapat memenuhi segala hasrat keinginan dagingnya, dapat memperoleh harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya, misalnya tanah, rumah, mobil, emas, berlian, dan lain-lain. Manusia terbuai dengan tawaran-tawaran demikian, sehingga banyak manusia berkompetisi secara tidak sehat, bahkan menghalalkan segala cara dengan memfitnah sesamanya, menghina sesamanya, melecehkan sesamanya, merendahkan sesamanya, bahkan mendiskriminasikan sesamanya. Siapakah yang mengingatkan manusia yang telah jauh dari hakikat panggilan manusia diciptakan Tuhan? Firman Tuhan yang selalu memagari hidup orang percaya, seperti yang mana tertulis di dalam nats khotbah pada minggu ini dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Sebagai khotbah kita pada minggu ini, Rasul Paulus mengingatkan setiap orang yang bekerja adalah melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Sebagaimana pekerjaan itu adalah dari Tuhan, maka panggilan kita adalah memberikan apa yang bisa menyenangkan hati Allah. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose bahwa tugas seorang hamba adalah menaati tuan mereka dalam segala hal, ayat 22a. Menaati di sini adalah dalam melakukan pekerjaan atau perbuatan kita terhadap Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dalam rangka menyenangkan atau menjilat Tuhan kita, melainkan kita melakukan itu untuk semata-mata kepada Tuhan saja.
Memiliki sikap yang tulus dan takut akan Tuhan tentunya. Barang siapa yang melakukan ini, maka tentu kualitas pekerjaan itu pasti akan menghasilkan yang amat sungguh terbaik. Upah seseorang itu sudah ditentukan Tuhan sebagai orang yang taat. Sebaliknya bagi mereka yang tidak taat kepada Tuhan, maka dikatakan pada ayat 25 ini adalah barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat bisa dipetik maknanya dari penjelasan tersebut? Pertama, lakukanlah segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Ada teks lagu yang berjudul Kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja tanpa upah selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manise. Membawa diri ke ladangnya Tuhan, saudara. Ikut Tuhan selalu manise. Manise, manise, ikut Tuhan selalu manise. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sungguh indah bukan teks lagu tersebut yang mengajak saudara dan saya agar selalu kerja buat Tuhan, bukan kerja untuk manusia. Sungguh suatu anugerah besar bagi kita bila kita diberi kepercayaan melakukan pekerjaan Tuhan itu. Apakah sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, apakah sebagai guru atau murid, apakah sebagai karyawan atau pemilik perusahaan, dan lain sebagainya. Yang pasti setiap manusia diberikan Allah suatu tanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan kepadanya kelak. Namun, saudaraku, banyak manusia tidak menyadarinya, bahwa merasa bahwa tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Banyak motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada yang bermotivasi untuk memperoleh upah yang setinggi-tingginya, prestise, popularitas, hasangapun atau kehormatan. Padahal jelas sekali dalam Alkitab, Tuhanlah yang memberi mandat kepada kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, yakni kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Ketika kita menyadari hal ini, maka sesuatu yang kita lakukan hendaknya sebagai buah iman, buah kasih kita kepada Tuhan kita, sehingga orang lain merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, menjadi berkat. Lalu yang kedua, siapa yang menanam, maka dia yang menuai. Istilah siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Demikian dengan kita sekalian. Apa yang kita lakukan, maka kita akan memperoleh hasilnya. Hasilnya dapat dirasakan oleh diri sendiri, bahkan orang lain. Setiap pekerjaan memperlihatkan karakter, motivasi, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian yang dimiliki orang yang melakukannya. Dengan kata lain, orang dapat dikenal dari apa yang dia lakukan. Bagaikan pohon yang ada buahnya, demikian manusia melahirkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang lain. Namun saudaraku, bila kita melihat realita dewasa ini, sebagian orang melakukan ketidakpedulian dengan apa yang telah dia lakukan dan sedang dilakukan sekarang ini. Apakah yang dia lakukan itu sudah merusak nama baik seseorang? Tidak peduli menghina sesamanya, dia juga tidak peduli merugikan sesamanya, dan lain sebagainya. Apakah dampak buruk ini bila dia melakukan semata-mata hanya kepuasan dirinya atau tuannya saja? Itu tidak menjadi persoalan baginya. Namun saudaraku, kita diingatkan oleh nats khotbah ini bahwa upah yang sesungguhnya diperoleh dari Tuhan seturut apa yang sudah dilakukan oleh manusia.
Bahkan dikatakan bahwa manusia akan menanggung kesalahannya bila dia melakukan kesalahan kepada sesamanya. Allah tidak memandang rupa terhadap siapapun manusia yang diciptakannya. Disinilah saudaraku yang perlu kita sadari sebagai pengikutnya, bahwa kita diciptakan Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga apa yang dikerjakan atau diperbuat melalui kata-kata atau tindakan haruslah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan memahami ini, saudaraku, maka kita sebagai orang Kristen melakukan aktivitas kita sehari-hari menunjukkan sebagai orang yang memiliki relasi yang erat dengan Tuhan dan mengalami pertumbuhan iman yang kuat di dalam Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik minggu ini adalah bekerja untuk Tuhan. Marilah kita lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, baik dari perkataan, tindakan maupun perbuatan kita, sehingga kita tidak melakukan pekerjaan itu di luar kemauan Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan. Itu akan membuat hidup kita damai, sukacita, tidak merasa lelah atau terbeban, melainkan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami agar kami bekerja untuk Tuhan. Tuhan, berilah Roh-Mu yang menolong kami sehingga apapun yang kami pikirkan, bahkan perkataan kami, tindakan kami, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Dan kehadiran kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan, terimalah kami dalam Yesus Tuhan kami. Amin.